Kementerian Perindustrian optimistis target net zero emission atau emisi nol karbon di sekitar industri dapat tercapai pada 2050. Target tersebut 10 tahun lebih cepat dibandingkan dengan target NZE nasional yang dipatok pada 2060. Hal ini didasari pada tingkat emisi gas rumah kaca sektor industri di Indonesia. Sepanjang 2015 hingga 2022, sebesar 8 hingga 20% dibandingkan dengan total emisi gas rumah kaca nasional. Sementara itu, komposisi sumber emisi sektor manufaktur pada 2022 paling besar yakni energi industri 64%, limbah industri 24%, dan industrial process and product use 12%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Tercatat pada 2022, upaya dekarbonisasi telah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 53,9 juta ton CO2e. Target penurunan emisi GRK untuk komponen IPPU pada tahun 2030 7 juta ton CO2. Sementara realisasi penurunan emisi IPPU pada tahun 2022 sudah mencapai 7,138 juta ton atau 102% dari target tahun 2030 dan sekarang 2022. Lebih lanjut, Menperin Agus menilai apabila target NZE secara nasional dicapai pada 2060, maka komitmen mencapai target NZE di sektor industri bisa lebih cepat, yaitu pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan optimisme dan bukti yang paling penting bahwa upaya dekarbonisasi di sektor industri telah berjalan dengan baik dan juga yang penting bukan sesuatu hal yang mustahil. Salah satu urgensi dekarbonisasi di sektor industri, yakni adanya regulasi negara tujuan ekspor Indonesia yang mewajibkan praktek berkelanjutan seperti CBAM atau Carbon Border Adjustment Mechanism dan EUDR atau EU Deforestation Regulation. Kemudian, adanya kerentanan akibat perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan gagal panen dan krisis air mengganggu pasokan bahan baku industri. Berdirinya pasar karbon nasional dan menggeliatnya pasar modal dan investasi mengadopsi aspek keberlangsungan, terutama dekarbonisasi.